Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat santri sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Rio Maharga. Saya adalah seorang santri di Pondok Pesantren Al-Saidah dan sudah mondok di sini selama 2 tahun. Saya di sini akan berbagi cerita hikmah pengalaman hidup saya sebelum saya mondok di sini. Dulu saya terlahir dari keluarga yang kurang harmonis. Orang tua saya sering bertengkar sampai berakhir dengan perceraian. Di situ ibu saya langsung pergi ke luar negeri kerja. Terus bapak saya jarang pulang karena mungkin sibuk sama pekerjaannya. Dan di situ saya ketika di rumah jarang terurus sama orang tua. Ya karena sudah jelas lah, dua-duanya jarang ada di rumah, udah pisah kalau udah cerai. Di situ saya diurus sama kakek dan nenek saya, sama mamang, dan juga sama bibi. Di situ, ketika saya masih kecil, saya sering dibully sama teman saya, nggak tahu salah apa saya. Tiap-tiap main atau tiap-tiap pengajian maghrib, di waktu maghrib selalu aja nangis saya kalau pulang ke rumah. Kenapa? Karena sering dibully, diejek lah, kadang dijauhi lah, kadang juga dipukul gitu. Ketika saya naik ke kelas 4 SD, ketika pulang dari pengajian maghrib, pulangnya itu sudah salat isya. Di situ ada salah seorang teman saya yang baik sama saya, ngajakin nginap di situ karena masih satu kampung sama saya. Di situ ketika pulang ngaji, kata dia, "Yuk, udah kayak mama." Kata saya sambil mikir-mikir, daripada di rumah mendingan di rumah teman gitu, jarang ngobrol kalau di rumah. Di situ ya udah saya mau saja ketika diajak sama teman saya. Ketika di rumahnya, kebetulan rumahnya itu tempat kumpulannya anak-anak kampung di situ lah gitu. Di situ saya punya teman yang menganggap saya teman, benar-benar teman itu, karena mereka jarang ngebully lah. Bukan jarang sih, emang gak suka ngebully, paling sekali 2 kali, itu juga bukan ngebully, tapi cuman sekedar main-main lah. Biasanya teman sama teman tuh beda sama yang lain. Di situ saya menganggap, ya saya di situ merasa tenang kalau dekat mereka tuh, merasa dianggap gitu. Dari situ setiap saya pulang ke rumah, setiap saya pulang sekolah atau pulang ke pengajian, di situ saya sering ke rumahnya, karena ya begitulah, tiap ada masalah selalu curhat. Sebut saja namanya si Ucok lah gitu. Di situ saya pertama kali mendapat teman yang benar-benar teman tuh di situ. Kebetulan si Ucok tuh anaknya nakal. Ketika saya masih SD kelas 4 tuh, dia agak jauh sama saya, agak jauh umurnya. Ketika saya kelas 4 SD, dia sudah SMP kelas 3. Jadi saya dari kecil, dari kelas 4 tuh sering main sama orang yang gak seumuran sama saya. Di situ saya mulai sering nginep lah, sampai kelas 5 saya tiap pulang nginep suka dimarahin sama mamang saya, sama almarhum kakek saya gitu.
Di situ tapi saya gak pernah ngedengerin gitu ya, namanya juga masih kecil gitu ya. Ketika ada masalah di keluarga itu bukan diselesaikan di keluarganya langsung, tapi cuman bisanya curhatnya ke teman. Di situ sampai kelas 5 sampai kelas 5 SD saya masih kayak gitu di situ. Dan sampai kelas 6 SD saya sering dibentak-bentak lah sama mamang saya. Kenapa? Karena sering nginep. Di situ saya lulus ya. Terus masuk ke salah satu SMP negeri yang ada di Sukabumi. Di situ saya mendapat teman baru lagi. Dan yang tadinya saya suka dibully, malahan ketika kecil mah suka diejek, suka dijauh lah gitu ya. Ketika naik SMP saya jarang, malah nggak lagi dibully. Di situ kenapa ya? Karena saya mendapat teman baru yang kebetulan teman saya itu orang yang nakalnya lah parah gitu di situ. Dan di situ saya jarang berkomunikasi sama si Ucok, karena si Ucok mulai sadar itu ketika saya mulai naik ke SMP. Ucok tuh mulai udah dapat kerja, udah turun ke dunia masyarakat. Dan di situ si Ucok sudah insaf lah gitu, gak mau terjun lagi ke dunia yang kegelapan gitu lah. Ketika kelas 1 SMP melihat teman saya ada yang lagi nawarin sama teman saya yang satu lagi, kata teman saya, mau gak, sambil dipegang tuh barangnya itu yang dipegang tuh, kalau yang lagi ditawarin itu narkoba, sejenis narkoba lah tuh. Dari situ kata teman saya, mana tuh, pengen nyoba. Nah, teman saya beneran mau nyoba, iya pengen nyoba, pengen ngerasain doang kata saya. Awalnya cuma pengen nyoba doang, gak terlalu pengen buat bergaya atau supaya apalah gitu ya. Cuman iseng-iseng doang saya itu, cuman pengen nyoba doang. Bagaimana sih rasanya narkoba gitu. Di situ saya kelas 1 mulai terjun ke dunia narkoba. Dan naik kelas 2 makin parah. Karena parahnya apa gitu. Karena saya mulai kecanduan banget sama yang namanya narkoba. Kalau minuman saya sudah jarang. Tapi kalau masalah narkoba saya udah dari pertama kali nyoba itu saya penasaran. Di situ saya pengen nyoba lagi, penasaran lagi, sampai kecanduan. Di situ mulai kecanduan sampai kalau saya gak makan 1 hari saja saya langsung sakit, panas dingin, batuk pilek lah, atau mata pucat gitu. Di situ sampai mulai kecanduan. Yang tadinya cuman beli. Ketika kelas 8 saya pengen nyoba bandar gitu. Dari situ saya mulai bandar, karena saya awalnya itu nanya-nanya sama teman saya yang suka beli itu, kamu beli di mana, sampai orang yang titiknya gitu ya, yang titik utamanya gitu, saya ketemu sama orangnya. Di situ saya mulai dapat konsumen gitu ya, mulai mendapat pembeli banyak gitu ya, sampai saya mendapat keuntungan. Di situ saya mulai jadiin bandar itu. Di sekolah saya tuh bandar 10 orang kurang lebih. Kebetulan pas di situ mulai suram lah hidup saya. Saya merasa ingin, kenapa hidup saya jadi begini gitu ya. Ketika saya melamun gitu tuh. Jadi apa ya? Jadi jauh lah gitu sama kehidupan saya yang dulu gitu. Cuman gara-gara ya dulunya saya sering dibully gitu, jadi terapresiasi, pengen nangin diri gitu. Karena kalau saya ngelamun gitu
ngingetin yang dulu. Amarah saya tuh suka timbul naik gitu ya, gak tahu kenapa ya, mungkin amarah anak yang nggak terkendalikan, yang nggak dikeluarkan, yang belum pernah dikeluarkan gitu. Karena saya orang yang suka ngebully, saya juga ya beda umur jauh gitu sama saya. Di situ saya pengen apa ya, pengen dunia bebas lah gitu, tanpa ada aturan gitu. Di situ kelas 9. Dan di situ kebetulan ada BNN di situ tuh. Pertama-tama bukan BNN, guru yang ngajar agama, kalau gak salah. Iya, guru yang ngajar agama di situ. Dia nyari orang yang suka minum kayak gitulah, yang suka minum narkoba gitu di sekolahan tuh. Sampai awalnya itu suka dicatat gitu, ini. Terus dipanggil satu-satu, siapa yang suka gini, sampai semuanya kena, yang pernah makan lah, yang sering makan lah, yang kecanduan makan gitu ya, yang kecanduan makan kayak gituan tuh, barang narkoba tuh, semuanya dikumpulin di satu waktu tuh di kelas. Terus dikasih saran lah sama guru-guru tuh, gini, jangan gini, tanya gak baik sama kesehatan kayak gini lah. Terus datang BNN situ tuh, kesangka tuh BNN tuh. BNN tuh. Kebetulan saya gak sekolah ketika datang BNN tuh, karena di hari Senin saya lagi gak pengen upacara di situ. Yang lainnya, yang bandar yang lain tuh kena sama BNN. Yang 10 orang tuh, saya di situ termasuk dari 10 orang terbesar tuh yang ada di sekolah tuh. Untungnya masih di bawah umur tuh. Kalau misalkan saya udah pas umur, saya bakal dijeblosin ke penjara, gak bakalan dikasih kesempatan. Besoknya saya ketika sekolah tuh, kata teman saya, ya untung kalau misalkan maneh sekolah macam maneh bakal benang kamari, maneh bakal pangripun sabab naon, maneh cenpang gedung nanti itu benang naon emang lalu kamari BNN yang kadieu saur. Ya saya di situ mulai merasa takut lah gitu ya, karena mendengar kalau misalkan saya pas umur gitu ya, udah umur 17 tahun ke atas, saya bakal dijeblosin ke penjara. Untungnya saya masih 14 tahunan kalau gak salah. Di situ tuh saya ingin jadi terapresiasi, pengen tobat lah gitu ya. Besoknya saya sekolah tuh, di sekolah saya diomongin, saya dibilangin, saya diceramahin, saya dikasih saran lah sama orang yang guru itu tuh, guru yang ngajar PA itu tuh, yang guru ngajar agama, katanya, yo sebenarnya mau lagi bisa berubah tapi hese. Saya pikir-pikir maksudnya apa gitu ya dari omongan guru itu. Di situ saya mulai sadar gitu ya, emang saya juga awalnya orang baik, cuman ditindas saya sama orang yang kurang pemikiran lah gitu. Sampai saya jadi brutal kayak gitulah, jadi hidup gak tentu gitu, diatur gak mau. Tapi padahal mah saya tuh masih ya, duit jajan juga masih dikasih sama orang tua tuh. Di situ saya ingin berubah lah gitu, karena berkat satu guru yang itu tuh. Di situ saya ingin coba rubah. Di situ saya mikir-mikir bagaimana saya supaya berhenti. Di situ saya ingin berubah hidup. Di situ saya tiap melamun kadang suka ngeluarin air mata. Gimana gitu ya, saya mikirin gimana saya ingin rubah. Sampai muncul di pemikiran saya tuh, alhamdulillah mungkin dapat hidayah dari Allah. Di situ muncul di pemikiran saya tuh cara-cara yang paling ampuh untuk berubah diri, berusaha untuk mengurangi. Jangan dulu langsung berhenti gitu, jangan berhenti sekaligus gitu, karena gak mungkin itu.
pastilah emang bisa paling cuma seminggu 2 minggu gitu kesananya gitu lagi. Jadi tahap pertama mah cuman berubah untuk mengurangi lah yang tadinya suka kecanduan, misalkan setiap hari gitu ya suka makan, yang tadinya itu suka makan tiap hari kesini dikurangan 2 hari sekali sampai seminggu sekali itu. Di situ saya sampai keluar SMP saya paling nggak sering lah 2 minggu sekalian paling saya minum kayak gitu tuh. Setelah minuman tuh paling sebulan sekali juga enggak gitu ya. Dan ketika saya keluar SMP tuh saya masuk ke salah satu sekolah SMK swasta yang ada di sana, yang masih ada di sekolahnya. Ketika saya SMK tuh di SMK, salah satu SMK yang masih ada di Sukabumi, gak lama saya di situ, paling 1 tahun sebulan lah. Di situ saya berhenti di SMK itu karena saya di situ jarang narkoba, jarang minum, cuman sering tawuran kayak gitulah, sampai dapat kasus ya, sering dapat kasus gitu. Itu saya nyari sekolah yang disatuin sama pesantren itu sama bibi saya, ditolong cariin, dimasukin ke pesantren Yaspida. Di situ kata saya jangan di situ karena terlalu dekat, karena rumah saya dekat sama pesantren Yaspida tuh. Terus sama bibi saya ya udah, bibi nyari lagi sampai ketemu di pesantren ini, pondok pesantren Aseda di situ. Yo gimana di sini, mau gak? Kata saya tuh, di mana aja Bi, yang penting pesantren sama sekolah jalan di situ. Nggak ada apa ya, pokoknya yang penting terlaksanain lah di situ. Ya udah fix bener, saya dimasukin ke Aseda di situ. Pertama kali saya datang ke pondok pesantren Aseda tuh ketika pengen daftar dulu. Pertama masuk hati saya adem gitu ya, enak, jadi pengen buru-buru kesini gitu ya. Pertama-tama ruang admin dulu, terus ketemu sama salah satu kepala sekolah di MTS di sini. Di situ saya kenal, salam lah gitu, terus ngobrol sama beliau. Terus saya dikasih tahu gitu ya, di sini mah yang penting baik lah, yang penting nurut gitu ya. Cukup nurut ya, nggak perlu pintar ya, cukup nurut ya. Insya Allah lah jalan sampai ke depannya. Sebelum saya berangkat dari pesantren, saya ngerawat almarhum kakek saya dulu di situ selama kurang lebih 4 hari lah di rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di Sukabumi di situ tuh. Ketika hari Kamis terakhir tuh saya berangkat hari Jumat. Tadinya saya pengen berangkat hari Sabtu karena terakhir dirawat kakek saya itu harusnya hari Jumat siang bisa pulangnya. Cuman saya bilang sama almarhum kakek saya, kata saya mau berangkat pesantren besok, kata saya. Ketika hari Kamis tuh, kata kakek saya, bisa gak kalau misalkan pulang besoknya? Gak tahu tuh, karena yang mau nganterin saya itu kan harusnya besok pagi gitu. Dia mau gimana lagi? Ya udah, dari situ saya pulang sama kakek saya urusin di situ tuh. Obat-obatan kakek saya yang ya pokoknya masalah yang harus syaratnya yang harus pulang gitu ya. Di situ saya ngurusin dulu kakek saya, terus saya pulang jam 7-an malam lah. Ketika ada maghrib sebelum isya gitu di situ. Di situ saya pulang sama kakek saya, terus besoknya berangkat saya jam 8.
ketika itu saya mulai ada di kehidupan pesantren sampai saya sebulan di situ masuk ke bulan kedua lah gitu ya. Di situ ada kunjungan pertama ketika kan di sini ada program 40 hari itu dari awal saya ke sini sampai kunjungan pertama tuh ada program 40 hari di situ. Saya disuruh ngapalin gitu. Yang saya dulu kan saya agak biasa ngapalin tuh ya. Disuruh ngapalin, susahnya minta ampun. Di situ saya mulai berusaha lah gitu buat ngapalin gitu, buat ngebuktiin gitu ya sama keluarga saya gitu lah, supaya karena saya bisa gitu, kata saya tuh. Di situ saya mulai ngapalin di situ tuh mulai dari ya sampai gak nyangka gitu ya, malam-malam suka ngapalin gitu, paginya kadang main, kadang ngapalin gitu. Jadi berubah lah hidupnya. Di situ tuh ketika Idul Adha, pas Idul Adha besoknya kan ada kunjungan tuh, saya nangis tuh di situ. Kenapa? Saya ngingetin dosa yang saya udah ngelakuin lah gitu. Ketika Idul Adha, ketika takbir pertama kali takbir, ketika asar sebelum sehari Idul Adha gitu, ketika mendengar lantunan takbir, kan banyak santri yang ngelantunin takbir tuh. Di situ saya menangis, hati saya tersentuh. Di situ saya pengen tobat, benar-benar tobat. Saya dikasih terus di situ. Pas malam saya dikasih saran sama teman saya, bahwa gini lah. Kalau pengen tobat saran ini. Itu saya ngelakuin apa yang dibilang sama teman saya. Dan besoknya ketika saya kunjungan pertama, saya nangis ketika dikunjungin sama bibi saya tuh. Pertama kali dikunjungi sama bibi saya itu, saya nangis, kata bibi saya, kenaon nangis gitu. Sangkaan bibi saya mah gitu, bibi saya telat gitu kunjunginnya, karena bibi saya yang lain mau datangnya pagi-pagi, bibi saya siang gitu. Sangkaan bibi saya telat, padahal saya ya terharu lah kayak gitulah, gak nyangka gitu saya bisa bertahan itu selama sebulan sambil ngapalin gini lah gitu. Saya yang tadinya suka merokok, yang tadinya suka minum kayak gitu, yang suka makan kayak gitu, yang haram-haram kayak gitu, udah semuanya udah kagak sama sekali gitu. Itu saya gak nyangka gitu. Dan itu pesan sama teman-teman yang di luar sana yang hidupnya sama seperti hidup saya, sama seperti cerita hidup saya tuh. Kalau misalkan ingin berubah, cobalah untuk menguranginya dulu, jangan langsung sekaligus. Dulu sebelum saya mondok pesantren di sini, saya selalu bersikap sama orang lain tuh bikin orang lain gak enak lah, seperti selalu keras. Kalau misalkan bicara gitu ya, selalu saja pakai emosi gitu. Kalau misalkan orang lain salah dikit, misalkan sama saya ada kesalahan dikit aja, selalu saya langsung marahin, mau yang gede mau yang kecil gitu ya. Jadi merasa benar saja gitu ya. Ketika saya mondok di sini, semuanya alhamdulillah udah berubah secara drastis. Gak nyangka gitu juga. Yang dulunya keras kepala, sekarang alhamdulillah. Dan paling gak nyangka, dari yang dulunya suka merokok, kecanduan rokok, malah kecanduan minuman, kecanduan barang narkoba kayak gitu. Jadi ketika sudah mondok di sini, semuanya sudah gak ada. Yang tadinya suka ngerokok, yang suka makan kayak gituan, yang suka minum kayak gituan, yang barang-barang yang haram gitu. Sekarang alhamdulillah udah gak pernah sama sekali lagi. Dan nikatin insya Allah, semoga saja diistiqomahin gitu semoga. Dan alhamdulillah saya di sini sudah ngaji ajian kitab dasarnya gitu. Seperti kalau dalam ilmu nahwu tuh saya baru belajar jurumnya,
udah beres jurumnya kemarin. Terus tentang ilmu fikih, kitab Safina, terus tentang kitab Tauhid, ada kitab Tijan, dan terus kitab Sorob, ilmu Sorob, itu kitab Matan Bina, semuanya alhamdulillah sudah dikaji dan sudah dihafal sama saya. Harapan saya ke depannya ingin menjadi anak yang sukses dalam bidang apa? Dalam bidang membahagiakan orang tua. Terus saya ingin menjadi seseorang yang berpengusaha sukses lah gitu. Ingin punya usaha, terus ingin membiayai pesantren gitu. Bila kalian ada yang udah niat ingin berubah lah, terus udah berusaha berubah, tapi masih belum bisa gitu, berubah secara drastis, secara apa yang diinginkan oleh hati kalian, maka lihatlah di lingkungan, karena sulitnya berubah itu sesuai keadaan lingkungan. Pesan untuk kedua orang tua saya, terkhusus untuk mama saya, terima kasih sudah terus mendorong Rio supaya Rio menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh. Terima kasih banyak, karena kalau misalkan tidak ada beliau, saya kedepannya entah mau jadi seperti apa. Dan terkhusus untuk bapak saya yang lagi di rumah, terima kasih Pak atas didikan Bapak dari dulu sampai sekarang. Tiap-tiap saya punya masalah selalu disaranin, selalu disupportin sama Bapak. Terima kasih atas semuanya, karena berkat kalian saya bisa jadi berubah kayak gini. Dan buat keluarga saya dan orang-orang yang telah membantu saya, terima kasih buat supportnya, buat bantuannya. Berkat kalian semua, saya bisa ada di sini. Sekian dari saya, dari cerita hikmah pengalaman hidup saya. Mohon maaf bila tutur kata ataupun sikap saya yang kurang berkenan di hati kalian. Mudah-mudahan dari cerita saya yang tadi menjadi inspirasi, motivasi, dan juga hidayah buat kalian. Ambil yang baiknya dan buang yang buruk-buruknya. Hanya segitu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.